Halo semua, hari ini videoku di take out sama Hana Flawless Tarot. Hai, aku Hana Flawless Tarot. Jadi di sini aku bakal bacain Siapa jodohmu? siapa jodohmu. Oke. Buat yang penasaran, jangan di skip videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Kontak Alfa aja karena sehari maksimal 3 orang. Oke guys. Oke, kita lanjut. Di sini bakal ada 2 file ya. Iya. File 1, file 2. Iya. Silahkan dipilih filenya terlebih dahulu. Ini file 1, ini file 2. Direnungkan dulu udah. Oke, kalau kalian udah memilih filenya, kita akan lanjut. Oke. File 1. File 1 dulu ya guys. Kita bukannya dari sini aja. Oke. The Emperor. The Emperor. Oke. Ini apa nih? Four of Cups. Four of Cups. Oke. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Gimana nih? Four of Cups. Kelihatan ya? Iya. Five of Wands. Ya. Ini apa nih? Five of Cups. Iya. Oke. Siniin, nggak kelihatan. Ini ada Kejauhan. Nah. Oke. Four of Wands. Oke. Ini apa nih? The Empress. Oke. Siapa jodohmu? Wow. Jodohnya siapa ya? Apa nih? Kalau menurut aku sih di sini gimana ya nggak jelasin, aku ini nggak melihat tulisannya. Sebenarnya jodoh kalian itu ada di sekitar kalian. Dia tuh nggak jauh. Ya kan, maksudnya bukan orang yang walaupun kalian nggak kenal tapi pasti ada sangkut pautnya juga sama lingkungan kalian. Misalkan bisa aja temennya si itu, saudaranya si Anu, atau enggak siapanya lah, Temennya si itu lah. pokoknya masih ada sangkut pautnya sama orang terdekat kalian. Mungkin orang terdekat kalian itu yang akan jadi jembatan kalian untuk menemukan jodoh. Terus aku juga bisa lihat di sini sebenarnya tuh jodoh kamu itu kalau bisa dibilang dia tuh sebenarnya udah memperhatikan kamu. Oke. Dari diem-diem lah. Cuman kamunya yang kurang sadar, kurang melihat sekitar, karena mungkin kamu juga nggak kenal ya sama dia, jadi ya kamu juga nggak peduliin dia lah. Walaupun kadang dia suka merhatiin kamu. Ya dia emang sih nggak pernah ngobrol sama kamu secara langsung, tapi dia nanya lewat orang yang dekat sama kamu. Dia tanya kamu tuh orangnya seperti apa. Dia penasaran sama kepribadian kamu. Dia juga tertarik sama kamu karena dia tertarik melihat kepribadian kamu yang menurut dia itu cocok banget sama dia. Yang menurut dia tuh ya kamu tuh tipenya dia banget. Makanya dia tuh diem-diem tuh nyari informasi tentang kamu. Cuman karena dia belum ada keberanian buat deketin kamu, jadi dia nggak deketinnya tuh lewat jauh, dari jauh maksudnya, lewat orang lain. Dia nanya sama temennya atau sama siapanya, dia tuh orangnya kayak apa sih, dia namanya siapa, dia tuh umurnya berapa. Dia nanya-nanya hal-hal yang simple lah, kayak biodata yang simple lah. Nanti kalau misalkan dia udah ada keberanian pasti dia akan nanya. Karena aku bisa lihat di sini dia orangnya tuh introvert banget, makanya dia mau kenalan sama orang itu takut, apalagi sama orang baru yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Pokoknya sama orang yang bener-bener baru, sama stranger, kamu kan dianggapnya masih stranger lah karena kan belum kenal ya. Hanya sekedar tahu nama, belum pernah ngobrol secara langsung, tatapan muka. Dia tuh orangnya introvert banget dan dia tuh menjaga banget omongannya dia. Jadi dia tuh tiap ngomong sama orang baru pasti dia tuh takut, karena dia takut salah berbicara, takut nanti orangnya jadi nggak seneng sama dia, tersinggung. Dia tuh takut. Dia tuh orangnya tuh tipe-tipe orang yang pemikir banget. Mau ngomong aja deh dipikir dulu, mau melakukan sesuatu dipikir dulu. Dia tuh nggak mau semuanya tuh berjalan nggak sesuai yang dia mau. Dia juga sebenarnya orangnya itu perfeksionis kalau di sini kan. Dia mah enggak. Pokoknya dia orangnya tuh perfeksionis dan dia tuh selalu punya rencana. Hidupnya dia tuh selalu penuh dengan rencana. Dia udah tahu nanti beberapa tahun ke depan dia mau ngapain. Dia udah punya planning di hidupnya dia. Dia tahu nanti dia mau nikah tuh umur berapa. Dia banyak goals di hidupnya dia. Atau mungkin di kamarnya itu dia tuh nulis kali ya, di papan tulis goals dalam hidupnya dia tuh apa aja yang harus dicapai. Tahun ini dia harus mencapai ini, tahun depan ini.
tahun berikutnya ini. Pokoknya dia punya goals banyak banget yang mau dia capai. Dia tuh orangnya penuh dengan planning, anaknya doyan banget bikin planner gitu, daily planner lah, monthly planner. Pokoknya orangnya tuh inilah apa namanya, Tertata banget ya. tertata banget hidupnya. Jadi dia tuh nggak mau sampai hancur. Makanya dia mau kenalan sama orang pun dia harus ngeker dulu orangnya. Kayak Dia harus lihat kayak gimana, karena dia nggak mau nanti Hakim. Hah? Karena dia nggak mau sakit hati, karena dia takut banget disakitin. Dia paling benci sama yang namanya dihianatin, kebohongan, sama yang namanya disakitin, diselingkuhin. Makanya dia kalau mau deket sama orang, dia harus tahu orangnya dulu kayak apa, lebih detailnya, mendetail banget, sampai tahu ke dalam-dalamnya deh kalau perlu. Tapi nggak tahu lewat orangnya langsung, jadi dia tahunya dari orang lain. Dia udah kayak intel lah. Intel. Iya, diem-diem nyari tahu. Ntar kalau misalnya dia udah tahu, dia baru berani deketin itu orang, ya kan? Kalau dia udah tahu, oh ini orang ternyata boleh lah jadi calon. Dia introvertnya penyendiri ya. Ya, dia penyendiri, kelihatan kan di sini dia penyendiri. Terus dari kartu ini nih, Dia juga butuh keharmonisan tuh, ada Four of Wands. iya, Four of Wands di sini. Terus di sini aku juga bisa lihat kalau dari kartu yang The Emperor. iya. Terus dia juga sebenarnya orangnya bekerja keras sih kalau di sini, iya kan? Dari sini kelihatan kok orangnya tuh bekerja keras. Terus ya tapi itu sih kadang-kadang sifatnya dia yang terlalu tertata rapi. Itu agak susah. Agak susah buat nyari pasangan, karena kan kadang-kadang mau cewek ataupun cowok, karena kan kalau ngelihat pasangannya yang terlalu tertata banget, hidupnya terlalu banyak aturannya, jam 5 pagi Harus ini sholat itu. subuh, ntar jam 6 sore olahraga. Kalau orang kan ada lah yang hidupnya sembrono gitu kan, bangun jam 8 ya kan, makan siang jam 12, makan malamnya jam 1 pagi. Mungkin ada yang nggak tahu, kadang kan yang nggak kayak gitu. Makanya dia tuh kalau mau kenal sama orang harus ngeliat dulu ini orang hidupnya tertata rapi nggak, dia on time nggak. Pokoknya dia tuh paling nggak suka sama orang lelet. Dia orangnya tuh on time banget, ya kan? Dia orangnya on time banget, saking on time-nya dia pokoknya nggak pernah telat, jarang banget telat. Dia mematuhi banget peraturan. Pokoknya dia tuh nggak suka sama orang-orang yang lelet, yang ribet. Dia juga orangnya nggak ribet, orangnya tuh maunya yang praktis. Kelihatan dari sini. Deh kita lanjut kali ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditambahin? Kayaknya sih Intinya sih itu aja gitu ya. sih, dia menganggap kamu adalah orang yang bakal bisa membawa dia kebahagiaan, cuman saat ini emang dia belum mau. Dia belum berani lah, berani karena ya? dia masih observasi. Orangnya observatif banget, ya Oke. kan? Dia melihat sesuatu tuh harus dikeker dulu, sesuai nggak sama yang Dia iniin. kalau sesuai dia pasti akan maju. Kayak mobil lah, bakal digas. Tapi kalau enggak ya dia bakal ngerem. Oke. Oke, kita lanjut file 2. The The Fool. Fool. Nah ini lebih ini nih, Seven of Swords. Oke, di sini ada karma. Aduh, orang masa lalu. Aduh, udah deh, jangan. Page of Cups. Oke, Page of Cups. Di sini ada Strength. Oh, iya. Ini Knight of Wands. Oke, di sini aku bisa lihat ini kan karma nih, orang masa lalu ya. Kayaknya sih yang pokoknya ini nggak jauh-jauh deh, kayaknya bakal orang masa lalu lagi yang datang ke kehidupan kamu. Terus Tapi kamu di sini juga harus tegar deh kayaknya. tegar. Harus menguatkan hati. Mungkin orang masa lalu yang akan datang ke kehidupan kamu ini orang yang dulu pernah menyakiti kamu. Terus Kelihatan kan dari sini, ya kamu harus perbanyak inilah, tegar gitu kan. Terus di sini aku juga bisa lihat apa ya, ini kan, oh ya tadi judulnya apa sih, siapa jodohmu ya? iya. Ya itulah orang masa lalu yang akan datang lagi ke kehidupan kamu. Tapi kamu juga harus hati-hati sama dia. Karena kan yang namanya kita pernah disakitin, jangan sampai lah jatuh ke lubang yang sama 2 kali kan. Dari kartu The Fool ini nih kayaknya memperlihatkan bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang gampang banget terbuai, gampang banget apa sih maksudnya tuh,
emang sih kamu orangnya baik, gampang banget memaafkan, baik sama orang, gak dendaman. Cuman sifat jelek kamu ini yang harus dirubah, karena kamu nggak bisa ngebedain yang mana cowok yang emang bener-bener sayang sama kamu dan mana cowok yang cuma pengen mainin kamu. Kadang cowok udah salah aja masih kamu maafin, kamu terima, ya kan, saking kamu baiknya. Tapi kamu tuh tetap disakitin lagi dan kamu tetap menerimanya dia lagi. Jadi tuh kayaknya kalau menurut aku tuh kedatangan orang di masa lalu ini, entah dia mantan kamu, entah dia mantan gebetan kamu, entah dia siapapun itu, intinya kamu harus lihat dulu kedatangan dia tuh ke kamu apa, tidak ada niat baik atau niat buruk. Karena kamu tuh orangnya itu tuh gampang banget goyah hatinya. Kelihatan tuh orang kamu tuh tipe-tipe orang yang agak lemah di sini. Karena kamu tuh kalau misalkan udah digoda sama perempuan atau misalkan sama laki-laki, gampang banget luluh gitu hatinya kan. Kayak misalkan dia cerita tentang kehidupannya dia, gue tuh sekarang kehidupannya gini tahu, gue udah nggak kayak dulu, nggak kayak waktu sama lo bahagia gini. Ntar kamu tuh pasti bakalan simpatik, iya ya gue juga kasihan yang ngeliat kehidupan lo gini-gini. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak orang tuh kamu tuh tipe-tipe orang yang gampang banget percaya sama orang deh, intinya itu aja. Sampai kamu tuh dibodohin berkali-kali juga kamu nggak sadar, karena kamu mikirnya oh iya nggak apa-apa, masih baru segini, oh ya nggak apa-apa saya maafin lagi aja. Tapi itu gak bagus sebenarnya. Kamu tuh malah jadi gampang dimanfaatin sama orang. Makanya hati-hati untuk orang masa lalu yang akan datang ke kehidupan kamu. Kamu harus hati-hati, takutnya dia hanya memanfaatkan kamu. Karena aku bisa lihat di sini dia ada niat maksud tertentu datang ke kamu, tapi aku nggak tahu maksudnya apa, entah Jadi maksud jodoh. baik. Tapi kalau misalkan jodoh, Tapi kalau misalkan jodoh kan awalnya kan bisa aja dong, apa ya, jadi masa lalu sih, cuman kita nggak tahu niatnya dia tuh awalannya apa. Ya kan, tapi emang dia jodoh kamu yang dari masa lalu. Cuman kan yang dari masa lalu ini ada lebih dari satu. Aku lihat di sini kayaknya nggak cuma satu, karena yang datang ke kamu tuh ada dua lah kayaknya. Dan kamu juga harus bisa memilih mana yang pantas untuk dijadikan jodoh sama kamu. Karena yang satu ini masa lalu yang buruk, yang satu ini masa lalu yang dibilang indah enggak, dibilang buruk juga enggak. Jadi kalian tuh dulu pernah berhubungan tapi udah gitu menghilang, hubungannya berakhir dengan begitu aja, nggak ada berantem, nggak ada apa, udah. Maksudnya ya hubungannya mungkin karena kalian merasa udah nggak cocok jadi sama-sama udahan aja. Tapi kalau yang satunya lagi tuh kayaknya buruk lah. Mungkin kamu dulu pernah ada di fase-fase hubungan yang toksik kayaknya. Nah dia pengen balik lagi ke kamu, aku nggak tahu maksudnya apa. Mungkin dia mau minta maaf sama kamu atau gimana, atau mungkin dia mau mencoba menata hubungan lagi sama kamu. Tapi kamu juga harus hati-hati dalam memilih pasangan, karena kan kamu kelihatannya tuh di sini orangnya gampang banget termakan omongan. Kadang orang tuh ngemis minta belas kasihan dari kamu tuh kamu kasihanin. Orangnya tuh gampang banget percayaan gitu. Kalau aku bisa lihat sih di sini. Terus kalau di sini juga aku bisa lihat tentang siapa jodoh kamu, ya kan orang masa lalu udah pasti kan kamu tahu lah dia kayak apa. Tapi saran aku sih mending kamu untuk sekarang tuh jangan terlalu menaruh hati sama orang yang akan datang ke kamu. Jangan terlalu membuka hati kamu lah. Kamu harus jangan terlalu main buka-buka hati lah, ntar takutnya kan ada yang datang ke kamu baper lah sama dia atau gimana. Kamu harus lihat orangnya dulu, tujuannya dia apa ngedeketin kamu, apa dia mau manfaatin kamu atau dia memang mau serius sama kamu. Kita harus lihat dulu, karena kamu tuh orangnya tuh kadang-kadang suka emosi. Kamu tuh tipe orang yang nggak ngikutin insting, maksudnya ngikutin ego. Jadi kamu tuh gue dong ya kayak gitulah, dia nggak pernah ngikutin hati, intuisi, pikiran. Jadi ngikutin ego aja, udahlah ini orang udah ada depan mata, ya udah masa mau dianggurin. Kamu pasti pikirannya kayak gitu, tapi jangan kayak gitu. Sekarang kamu harus mulai lebih berpikir dewasa, harus mulai mengerti bahwa nggak semua orang itu baik gitu kan. Ya mungkin baik di depannya, kita nggak tahu di belakangnya kan, casingnya aja baik ternyata dalamnya berantakan. Nah kadang-kadang tuh kamu awal-awalnya aja kan, orang namanya PDKT kan boleh aja lah dia bohong-bohong dikit sama kita, bilang
dia orangnya begini-begini, ternyata pas sudah pacaran terkuak semuanya kan malah bikin jadi sakit hati. Ya kan, daripada sakit hati 2 kali, mending kamu cari tahu dulu maksudnya dia apa datang ke kehidupan kamu lagi, maksud dia apa ganggu kamu, padahal kamu sebenarnya itu sekarang itu lagi dekat sama orang. ya. Terus kamu juga sebenarnya hatinya juga lagi ya udah inilah, udah healing lah dari masa lalu yang dulu jahat lah, dari masa lalu yang dulu buruk. Sudah hati kamu udah healing gitu kan. Cuman dengan kedatangan orang ini tuh aku takutinnya tuh Jadi bingung lagi. Terus ntar masa lalu yang dulu-dulu tuh terbuka, terus kamu malah hatinya malah jadi sakit lagi gitu, karena kan mungkin mengingat masa lalu yang dulu kelam, masa lalu yang dulu buruk. Jadi dia jodoh atau kalau jodoh sih bisa, cuman kamunya juga yang harus milih lah, karena kan yang ngedeketin kamu ini kan ada lebih dari satu, aku bilang kan. Yang satunya bisa jadi baik, yang satunya bisa jadi buruk. Jadi kamu harus memilih yang mana lebih pantas untuk hidup kamu. Iya, karena kamu yang tahu kehidupan kamu sendiri. Oke, thank you Hana Flawless Tarot, and see you guys in next video. Bye bye.